Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmadania Akbarita SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah analisis multivariat. Di sini saya atas nama Alvin Rahayu dengan NIM 174420134 akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisis Posisi Produk Kartu GSM pada wali murid kelas 2 MI Sunan Giri Kota Blitar dengan menggunakan metode multidimensional scaling atau MDS. Untuk pokok-pokok bahasanya yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode kegiatan, yang keempat hasil dan pembahasan, serta yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama yaitu bab 1 atau pendahuluan. Latar belakang, pertumbuhan bisnis seluler GSM atau Global System for Mobile Communication berkembang sangat pesat seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Perusahaan operator seluler saling bersaing untuk mendapatkan konsumen. Analisis statistik multivariat merupakan metode statistik yang memungkinkan kita melakukan penelitian terhadap lebih dari dua variabel secara bersamaan. Salah satu peranan analisis multivariat adalah sebagai bentuk komunikasi dari pemasaran perusahaan ke konsumen yang bertujuan untuk menentukan posisi yang akan ditempati suatu produk atau disebut dengan product positioning. Selanjutnya yaitu yang ketiga, multidimensional scaling atau MDS merupakan salah satu metode analisis multivariat yang berhubungan dengan penempatan beberapa objek, yaitu produk, merek, atau perusahaan pada suatu peta multidimensional yang ditentukan oleh konsumen berdasarkan proximities atau nilai kedekatan antara beberapa objek tersebut. Analisis MDS akan menghasilkan bentuk akhir berupa tampilan peta atau gambar dua dimensi yang menunjukkan posisi relatif suatu objek dengan objek lainnya. Untuk rumusan masalah yaitu bagaimanakah penerapan metode multidimensional scaling dalam analisis posisi produk kartu GSM pada wali murid kelas 2 MI Sunan Giri Kota Blitar. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui penerapan metode multidimensional scaling dalam analisis posisi produk kartu GSM pada wali murid kelas 2 MI Sunan Giri Kota Blitar. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Bahasan yang pertama yaitu terkait operator seluler GSM. Global System for Mobile Communication atau GSM merupakan salah satu standar sistem komunikasi nirkabel atau wireless yang beroperasi secara global sehingga dapat diterima secara internasional serta menggunakan teknologi digital. Operator telepon seluler GSM adalah pihak penyelenggara jaringan dan layanan seluler GSM. Bahasan selanjutnya yaitu segmentasi pasar dan positioning produk. Segmentasi pasar dan positioning produk merupakan langkah yang diambil oleh perusahaan dalam menentukan sasaran pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar suatu produk yang bersifat heterogen ke dalam satuan-satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen. Bahasan yang ketiga yaitu terkait matriks. Matriks merupakan susunan segi 4 siku-siku dari bilangan yang dibatasi dengan tanda kurung. Suatu matriks tersusun atas baris dan kolom. Jika matriks tersusun atas M baris dan N kolom, maka dikatakan matriks tersebut berukuran atau berordo M kali N. Untuk bentuk umum dari matriks A M kali N yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu konsep dasar multidimensional scaling. Multidimensional scaling merupakan sekelompok prosedur untuk menggambarkan persepsi dan preferensi responden secara visual sebagai hubungan geometris antara beberapa hal dalam suatu ruangan multidimensi. Dalam riset pemasaran, analisis MDS digunakan untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap beberapa produk dan hubungan antara atribut-atribut produk. Adapun bentuk yang dihasilkan dapat diwujudkan ke dalam suatu ukuran kemiripan atau ketidakmiripan. Untuk selanjutnya yaitu konsep dasar MDS. Nilai stres ialah ukuran ketidakcocokan atau a lack of fit measure. Makin tinggi nilai stres, semakin tidak cocok, sehingga dapat disimpulkan kalau data tidak cocok digunakan untuk proses analisis multidimensional scaling. Stres dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk tabel kriteria nilai stres yaitu ketika presentasinya lebih dari sama dengan 20%, maka model bisa dikatakan jelek. Untuk presentasi 10% sampai dengan 20%, model dikatakan cukup. Untuk 5% sampai dengan 10%, model dikatakan baik. Untuk 2,5% sampai dengan 5%, model dikatakan sangat baik. Sedangkan untuk model yang kurang dari 2,5%, model dikatakan sangat sempurna. Untuk selanjutnya yaitu matriks MDS. Metode metrik multidimensional scaling yang pertama kali dikenal adalah metode classical scaling.
Hal yang utama dalam classical scaling adalah suatu metode rekonstruksi aljabar untuk mengetahui konfigurasi dari nilai-nilai dalam kemiripan atau similarity atau ketidakmiripan atau dissimilarity data yang dipresentasikan secara tetap atau melalui pendekatan Euclid distance. Untuk selanjutnya yaitu uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur variabel yang kita teliti sebelumnya harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Bila instrumen atau alat ukur tersebut tidak valid maupun reliabel, maka tidak akan diperoleh hasil penelitian yang baik. Sedangkan pengertian reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Dengan K merupakan jumlah item. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Untuk bahasan yang pertama yaitu terkait populasi. Populasi merupakan seluruh unsur dari objek atau subjek yang dipelajari oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wali murid siswa kelas 2 MI Sunan Giri Kota Blitar yang berjumlah 32 wali murid. Untuk sampel dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel random sampling. Jumlah sampel yang ditentukan dari banyaknya populasi wali murid siswa kelas 2 MI Sunan Giri Kota Blitar menggunakan metode Slovin, yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi dengan 1 ditambah N besar dikali E kuadrat, di mana N kecil adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, sedangkan E merupakan persen kelonggaran ketidaktelitian, yaitu senilai 0,05. Untuk selanjutnya yaitu waktu dan tempat pelaksanaan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari pada tahun 2021 bertempat di Sunan Giri Kota Blitar. Peneliti memilih MI Sunan Giri Kota Blitar sebagai tempat pelaksanaan penelitian dengan alasan MI Sunan Giri Kota Blitar merupakan salah satu MI yang menggunakan sistem pembelajaran daring di mana setiap wali murid memiliki keluhan masing-masing terkait paket data yang digunakannya. Untuk selanjutnya yaitu cara pengambilan sampel. Cara pengambilan data yaitu melalui kuesioner yang langsung diisi oleh wali murid siswa kelas 2 MI Sunan Giri Kota Blitar. Karena bulan Januari masih memakai sistem pembelajaran daring, maka peneliti menitipkan kuesionernya kepada bidang kesiswaan yang nantinya dari bidang kesiswaan akan dibagikan langsung kepada wali murid saat wali murid datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas anaknya. Jadi bisa disimpulkan bahwa data peneliti berupa data primer. Untuk selanjutnya yaitu bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Bahasan yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas ini dilakukan berdasarkan analisis item yaitu dengan melakukan korelasi antara skor setiap item dengan skor dari variabel. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS 26 untuk mengetahui apakah variabel dari tiap kuesioner tersebut valid atau tidak. Data yang dipergunakan sebesar N sama dengan 32 pada tingkat signifikan 5%, sehingga diketahui besaran dari R tabel yaitu 0,349. Karena R hitung lebih besar dari R tabel, maka tiap pernyataan dari kuesioner bisa dikatakan valid. Untuk selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Pada tahap uji reliabilitas ini menggunakan Cronbach alpha. Sebuah data dikatakan reliabilitas jika nilai dari Cronbach alpha lebih dari R tabel. Hasil dari uji reliabilitas tersebut tertera dalam tabel berikut ini. Uji reliabilitas tersebut nilai dari Cronbach alpha lebih dari R tabel, maka bisa disimpulkan bahwa angket reliabel atau konsisten. Untuk selanjutnya yaitu populasi, sampel, dan nilai rata-rata. Data dalam penelitian ini berasal dari kuesioner yang telah diisi oleh wali murid siswa kelas 2 MI Sunan Giri Kota Blitar. Langkah pertama, tentukan sampel menggunakan metode Slovin, yaitu rumus N sama dengan karena tadi populasi berjumlah 32, maka 32 dibagi 1 ditambah 32 dikalikan dengan E yaitu 0,05 kuadrat sama dengan 30. Maka sampel yang digunakan sebanyak 30. Kuesioner akan dibagikan kepada 30 wali murid siswa kelas 2 MI Sunan Giri Kota Blitar.
Diambil kesimpulan dari kuesioner tersebut dengan mencari nilai rata-rata pada masing-masing atributnya. Berikut merupakan nilai rata-rata dari setiap atribut yang didapat dari penyebaran kuesioner kepada 30 wali murid siswa kelas 2 MI Sunan Giri Kota Blitar yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, kita dapat merankingkan jenis-jenis kartu GSM berdasarkan atribut-atribut tersebut. Untuk harga perdana smartphone memiliki peringkat tertinggi yakni 4,03 diikuti dengan XL, Tri, Indosat, dan Telkomsel. Untuk jangkauan sinyal, peringkat tertinggi yaitu Telkomsel diikuti dengan Indosat, sedangkan peringkat terendah pada atribut jangkauan sinyal yaitu Tri sebesar 3,73. Paket internet yang paling diminati yaitu smartphone yang memiliki nilai rata-rata sebesar 4 dan diikuti oleh XL. Untuk tarif telepon, XL menempati peringkat terakhir, sedangkan smartphone menempati peringkat pertama yaitu memiliki nilai rata-rata sebesar 4,03. Selanjutnya yaitu uji model MDS dengan SPSS. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama input data ke SPSS. Yang kedua selanjutnya yaitu klik analyze, klik scale, kemudian pilih multidimensional scaling atau ASCAL. Selanjutnya masukkan semua variabel ke dalam kolom variabel, pilih create distance. Selanjutnya klik model, klik rasio, pilih Euclidean distance, lalu continue. Selanjutnya klik options, lalu pilih semua di display, lalu klik continue dan OK. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Yang pertama yaitu output metric distance pada SPSS, yang selanjutnya yaitu output iterasi pada SPSS, selanjutnya yaitu output stress pada SPSS. Selanjutnya yaitu hasil koordinat pada dimensi 1 dan dimensi 2 stimulus koordinat adalah konfigurasi awal untuk membuat peta kemiripan MDS. Pada output hasil stres dan R kuadrat didapatkan nilai stres sebesar 0,0156 atau 1,5%. Maka kebaikan model dikategorikan sempurna dan nilai R kuadrat sebesar 0,99986 atau 99,9%. Hasil koordinat pada dimensi 1 dan dimensi 2 stimulus koordinat adalah konfigurasi awal untuk membuat peta kemiripan MDS. Berdasarkan dimensi-dimensi tersebut, maka gambar plot yang dapat dihasilkan dari perhitungan Euclidean yaitu sebagai berikut. Nah, dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa merek smartphone, Indosat, dan XL memiliki kemiripan. Hal tersebut bisa dilihat dari gambar yang ketiganya terletak pada kuadran yang sama, sedangkan Tri dan Telkomsel tidak memiliki kemiripan karena masing-masing terletak pada kuadran yang berbeda. Untuk selanjutnya yaitu hasil dari output tersebut dapat disimpulkan bahwa titik-titik koordinat membentuk berbagai kelompok koordinat tersendiri dan tidak membentuk garis lurus, sehingga ini membuktikan ketidaksamaan sikap para responden terhadap penilaian kelima merek GSM tersebut. Untuk gambar joint plot adalah gabungan antara faktor dan merek GSM dengan ketentuan dapat menggambarkan plot tersebut berdasarkan dimensi-dimensi yang sudah diketahui. Berdasarkan peta spasial tersebut dari analisis MDS, maka bisa disimpulkan bahwa terdapat persaingan yang ketat antara smartphone dan Indosat jika ditinjau dari tarif telepon, karena keduanya memiliki tarif telepon yang murah dan terjangkau menurut responden. Jika ditinjau dari atribut jangkauan sinyal, maka terdapat kemiripan antara Telkomsel dan Indosat. Menurut responden, kedua-duanya sama-sama memiliki jangkauan sinyal yang luas, sehingga Telkomsel dan Indosat memiliki persaingan penjualan yang ketat jika ditinjau dari atribut jangkauan sinyal. XL dan smartphone memiliki kemiripan pada atribut paket internet. Responden merasa bahwa XL dan smartphone memiliki paket internet yang mendukung untuk pembelajaran daring, sehingga keduanya memiliki persaingan penjualan yang ketat jika ditinjau dari paket internet. Sedangkan untuk atribut harga terdapat kemiripan antara XL dan smartphone. Menurut responden, keduanya memiliki harga yang terjangkau sehingga keduanya memiliki persaingan yang ketat dalam proses penjualan. Untuk selanjutnya yaitu uji model MDS secara manual. Untuk langkah yang pertama yaitu menghitung matriks jarak dengan rumus sebagai berikut. Dihitung untuk menentukan matriks dari baris 1 kolom 1 sampai baris 5 kolom 5. Setelah itu dibentuk matriks sebagai berikut. Lalu langkah selanjutnya menghitung matriks A, di mana AIJ sama dengan
min setengah dikali SIJ kuadrat, sehingga diperoleh matriks A sebagai berikut. Untuk selanjutnya, langkah ketiga yaitu mencari matriks B di mana elemen BIJ yaitu AIJ dikurangi rata-rata AI, dikurangi rata-rata AJ, dan dikurangi rata-rata dari jumlah rata-rata keseluruhan. Matriks B diperoleh dari matriks A dengan menggunakan formula tersebut. Maka dihasilkan matriks A yang bisa dibuat dalam tabel sebagai berikut. Untuk mencari matriks B, langkah-langkahnya sama dengan matriks A tadi, yaitu dicari dari B, nilai B baris 1 kolom 1 sampai nilai B baris 5 kolom 5. Maka matriks B yang terbentuk adalah sebagai berikut. Untuk yang selanjutnya yaitu mencari vektor eigen dan nilai eigen atau lambda dari matriks B. Dari matriks B diperoleh vektor eigen dan nilai eigen lambda dengan rumus sebagai berikut. Untuk yang terakhir yaitu menghitung nilai stres dengan rumus sebagai berikut, yang mana didapatkan nilai stres sebesar 0,0156 atau 1,5%. Maka kebaikan model dikategorikan sempurna. Selanjutnya yaitu bab 5 penutup. Kesimpulan, penerapan metode multidimensional scaling atau MDS dalam analisis posisi produk kartu GSM pada wali murid kelas 2 MI Sunan Giri Kota Blitar menghasilkan bahwa terdapat persaingan yang ketat antara Smartfren dan Indosat jika ditinjau dari tarif telepon, karena keduanya memiliki tarif telepon yang murah dan terjangkau menurut responden. Jika ditinjau dari atribut jangkauan sinyal, maka terdapat kemiripan antara Telkomsel dan Indosat. Menurut responden, keduanya sama-sama memiliki jangkauan sinyal yang luas sehingga Telkomsel dan Indosat memiliki persaingan penjualan yang ketat jika ditinjau dari atribut jangkauan sinyal. Sedangkan XL dan Smartfren memiliki kemiripan pada atribut paket internet. Responden merasa bahwa XL dan Smartfren memiliki paket internet yang mendukung untuk pembelajaran daring, sehingga keduanya memiliki persaingan penjualan yang ketat jika ditinjau dari paket internet. Sedangkan untuk atribut harga, terdapat kemiripan antara XL dan Smartfren. Menurut responden, keduanya memiliki harga yang terjangkau sehingga keduanya memiliki persaingan yang ketat dalam proses penjualan. Untuk saran, pada tugas akhir kali ini, peneliti menggunakan 5 GSM dan 4 atribut untuk meneliti penerapan metode multidimensional scaling atau MDS dalam analisis posisi produk kartu GSM pada wali murid kelas 2 MI Sunan Giri Kota Blitar. Kepada peneliti selanjutnya, hendaknya melakukan penelitian dengan menggunakan objek yang lebih banyak dengan atribut lebih dari 4. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.